Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan, Bapak Ibu dosen, dan staf Universitas Bina Sarana Informatika. Yang terhormat perwakilan vendor dari PT Judoka Sistem Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cynthia Kartikasari. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan hasil uji kompetensi dalam pengoperasian sistem Enterprise Resource Planning atau ERP sebagai bagian dari uji profisiensi yang diselenggarakan oleh Universitas Bina Sarana Informatika bersama Judoka Sistem Indonesia dengan tema Enterprise Resource Planning pada penyewaan hunian. Seperti yang kita tahu, Enterprise Resource Planning merupakan singkatan dari tiga elemen kata, yaitu Enterprise, perusahaan atau organisasi, resource yaitu sumber daya, dan planning yaitu perencanaan. Dengan kata lain, Enterprise Resource Planning merupakan konsep untuk merencanakan dan mengolah sumber daya perusahaan. Hal ini berupa paket aplikasi program terintegrasi dengan multimodul yang dirancang untuk melayani dan mendukung berbagai fungsi dalam perusahaan. Enterprise Resource Planning pada penyewaan hunian. Penyewaan hunian ialah perjanjian hukum formal antara pemilik properti dan penyewa, di mana penyewa membayar biaya rutin berupa biaya sewa sebagai hak menggunakan properti tempat tinggal dapat berupa rumah kos, apartemen, dan lain sebagainya secara sementara, sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak sewa. Modul yang digunakan dalam sistem ERP ini ada 5. Yang pertama rental, lalu penagihan, website, maintenance, dan live chat. Nah, yang pertama, kita modul website. Nah, di sini ada website dari perusahaan penyedia penyewaan hunian atau penyewaan kamar. Di sini ada halaman beranda, isinya pengenalan perusahaan serta program apa yang ditawarkan, fasilitas, juga kamar-kamar, tipe kamar yang tersedia. Selanjutnya ada bagian layanan. Sini menjelaskan berbagai layanan yang mereka tawarkan berupa pilihan kamar terbaik, berbagai fasilitas, dan layanan maintenance. Lalu, bagian harga, di sini ditampilkan harga dari setiap tipe kamar yang tersedia beserta fasilitas yang ditawarkan. Lalu bagian tentang kami, di sini ada deskripsi singkat mengenai perusahaan. Yang terakhir appointment, di sini digunakan untuk mencatat appointment. Nah, yang pertama, di sini kita mempunyai fitur chat yang langsung terhubung dengan modul live chat. Pengguna dapat menggunakan fitur ini untuk bertanya dan berinteraksi langsung dengan pemilik usaha. Ada kotak pesan di sini. Kita bisa isi di sini. Ininya, chatnya sudah masuk. Lalu selanjutnya kita ke modul live chat. Di sini kita bisa mengecek saluran. Nah, ini chat yang tadi. Pesannya bisa dibalas lewat sini atau langsung lewat sini juga bisa. Dan sudah terkirim. Lalu dari sisi pengunjung juga sudah menerima pesannya. Sudah yakin
calon penyewa bisa melakukan pemesanan melalui menu pesan sekarang. Di sini, calon penyewa bisa mengisi data pribadi, apa nama, telepon, email, pekerjaan, tipe kamar yang dipilih, sewanya 30 hari atau 60 bulan. Catatan jika ada request atau sesuatu, jika tidak diisi juga tidak masalah. Lalu klik booking, data sudah berhasil masuk. Nah, ada email konfirmasi pemesanan, dipesannya tipe lavender, atas nama Daniel, ponnya nomor telepon, email, pekerjaan, dan waktu sewa. Setelah ini kita langsung dapat ke modul rental. Rental ini ada order, jadwal, produk, laporan, konfigurasi. Produk berisi produk-produk yang ditawarkan. Dalam hal ini berarti tipe kamar, harganya juga, sini ada harga, tipe produk, harga rental karena ini sifatnya rental. Harga hariannya, terus ini jika ada telat akan dikenakan denda sebesar 20.000. Nah, lalu selanjutnya kita dapat mengisi data pelanggan berdasarkan data yang sudah diberikan tadi. Yang baru, nama orang. Nah, telepon. Saya nggak ada jabatan kerja. Alamat nggak perlu diisi. Eh, Ini sih. Sudah tersimpan. Bisa cek. Nah, sudah ada. Lalu selanjutnya kita mengisi data order dengan tersebut. Klik baru. Pelanggan atas nama Daniel. Bahasanya bercari ini. Kode rental. 30 hari, jadi sampai tanggal 29 Januari. Hari. Bukan produk, lavender. Karena sudah ditulis 30 hari, jadi langsung harga satuannya untuk 30 hari, kuantitas satu bulan. Nah, totalnya 3 juta. Nah, di sini kita bisa melakukan konfirmasi, lalu bisa mengirimkan pemberitahuan melalui email. Penyewa dapat menerima email konfirmasi ya terkait bookingan mereka. Nah, selanjutnya kita bisa buat faktur pembayaran, konfirmasi. Nah, sini kita pindah ke modul penagihan. Modul penagihan di bagian faktur. Sini, nah, invoice hari ini atas nama Daniel. Nah, bisa dilihat invoice-nya yang bisa dikirim sebagai invoice pembayaran. Lalu penyewa saya menerima email untuk pembayaran. Nah, beserta invoice-nya.
Itu pembayaran sudah dilakukan, kita tinggal klik konfirmasi bayar. Nah, ini pembayaran melalui bank, manual payment sejumlah 3 juta. Tanggal pembayaran hari ini dengan nomor invoice. Saudara. Nah, pembayaran lunas. Lalu kita kembali ke modul, nah, modul order sudah direservasi, sudah lunas, dan sudah di booking. Nah, ketika penyewa sudah mengambil kunci dan menempati kamar, maka kita bisa pilih pick up. Tempat tipe lavender, sudah satu bulan, divalidasi, sudah di pick up. Tandanya penyewa sudah menempati kamar yang dipilih sampai 30 hari ke depan. Itu kita dapat melihat jadwal. Sini ada tipe-tipe yang tersedia, lalu tanggal, kita bisa melihat, nah, tanggal berapa aja dengan nama penyewa, lalu waktu sewa, ini datanya apa sudah diterima, sudah di pick up atau belum, kita dapat dicek sesuai tipe kamar dan penyewa. Ini ada laporan periode rental. Nah, ini periode rental tersedia itu harian, bulanan, triwulan, mingguan, 2 minggu, tahunan, 3 tahun, dan 5 tahun. Lalu untuk pengaturan ini biaya delay keterlambatan akan kena denda sebesar 20.000 yang diterapkan setelah keterlambatan selama 12 jam. Nah, saat order sudah di pick up, berarti tinggal menunggu masa sewanya habis. Lalu jika masa sewa sudah habis, nah seperti ini mengalami sedikit keterlambatan, harusnya jam 12. Nah, di sini, ketika penyewa sudah mengira kembali kunci dan transaksi selesai, maka kita bisa pencet retur sebagai bukti. Nah, sini jadi jumlah pengembalian. Tandanya proses penyewaan sudah selesai dan kunci sudah kembali pada perusahaan. Kita juga bisa mengirim email pemberitahuan lagi. Nah, ini safety sudah selesai, sudah konfirmasi. Lalu, ini dapat dilihat yang ini masih dalam proses pick up dan ini sudah selesai. Nah, untuk bagian modul rentals yang itu, selanjutnya ini juga penagihan itu yang dipakai hanya faktur sih. Di sini ada laporan masuk bagian, bagian faktur. Selanjutnya ke bagian modul maintenance. Nah, di sini maintenance eksternal. Nah, di sini penyewa bisa melaporkan jika terjadi kerusakan atau ada sesuatu yang perlu diganti. Misalnya lampu rusak, di sini ada catatannya permintaan baru dalam proses, ini sedang diperbaiki. Ini yang sudah selesai, masuk ke tab pembuangan. Kita coba bikin baru. Misal, permintaan hari ini, titik pemecahan perbaikan, internasional, penanggung jawabnya, perusahaan dan prioritasnya, apakah prioritasnya tinggi atau enggak. Ini catatan, jika enggak catatan. Datanya sudah tersimpan, seperti lihat di permintaan maintenance. Nah, sudah ada permintaan baru. Nah, ini sedang dalam proses. Jika
Sudah proses perbaikan, siap untuk proses berikutnya. Bisa dilihat di sini. Sedangkan ini yang diperbaiki jika sudah selesai. Nah, ini sudah selesai, bisa dipindah ke bagian selesai atau di bagian pembuangan. Ini juga sudah selesai. Sudah selesai. Nah, ini permintaan baru. Tahap berikutnya dia masuk dalam proses dan menunggu antrian untuk perbaikan. Selain itu, di sini juga ada tanggal maintenance hari ini. Bisa menambahkan acara. Oh, ada analisis permintaan. Nah, ini ini lagi dalam proses pembuangan. Ini konfigurasi, pengaturan, tim maintenance dan kategori peralatan. Bisa diisi pengaturan, set maintenance custom. Ini tim maintenance siapa aja, maintenance internal, kategori peralatan, tambahin peralatan yang dibutuhkan. Terus ini misal peralatan yang dibutuhkan, misal butuh lampu baru atau apa, karena yang ada proses. Ini tinggal menunggu giliran. Sudah selesai, ini sudah cukup. Nah, internet itu tadi terakhir ya. Sekian presentasi dari saya. Atas perhatian Bapak atau Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.